Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data melalui aplikasi SPSS. Pertama sekali, terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Berikut adalah tampilan dari SPSS. Selanjutnya, kita masukkan data yang telah kita buat. Di sini saya membuat nilai ulangan. Setelah itu masuk kita ke kolom desimal. Pada kolom desimal ini angkanya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita pindah ke kolom label. Pada label ini kita tuliskan ulang pada menu tab. Setelah itu selanjutnya masuk kita ke data view. Pada data view kita kopikan data yang telah tersedia sebelumnya. Berikut adalah tampilan data yang telah kita kopikan tadi. Selanjutnya masuk kita ke menu Analyze. Pada menu Analyze ini pilih Descriptive Statistik, lalu klik Frekuensi. Selanjutnya pindahkan bagian ini ke sebelah kiri dengan mengklik tanda panah. Setelah pindah, klik Statistik. Pada menu ini pilih Min, karena kita akan mencari data min. Setelah itu pindah ke bagian Disposition. Pada bagian ini klik semuanya. Lalu klik Continue. Setelah itu kita akan mencari data min dalam bentuk lingkaran, yaitu dengan klik tombol chart. Setelah itu klik di chart. Lalu continue. Setelah itu klik OK dan tunggu beberapa saat data akan keluar. Berikut adalah tampilan dari data yang sudah kita olah tadi. Dapat minnya dengan nilai 79,27. Dan ini adalah bentuk dari diagramnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data korelasi berganda di aplikasi SPSS. Pertama sekali, marilah kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Setelah aplikasi terbuka, selanjutnya kita masuk ke dalam pengelolaan data, yaitu pada variabel view. Pada variabel view, pada bagian name, pertama dibikin X1, desimalnya kita bikin 0. Di sini kita bikin kehadiran. Yang kedua X2, desimalnya kita bikin 0. Di sini partisipasi. Pada kolom 3 name kita bikin Y. Pada kolom desimal kita bikin 0 dan di sini hasil kerja. Setelah itu masuk kita ke dalam pengelolaan data view pada bagian data view. Untuk pengelolaan data, terlebih dahulu kita masuk ke dalam data yang telah kita tersedia tadi. Di sini terdapat beberapa data. Lanjut kita kopikan ke dalam aplikasi SPSS. Kita kopikan. Setelah data terkopikan, selanjutnya kita masuk pada menu Analyze. Pada menu Analyze ini kita pilih Correct. Selanjutnya pilih Favorite. Setelah itu pindahkan ini kepada bagian sebelah, itu dengan mengklik tanda panah, pindahkan semuanya. Setelah itu pilih option.
Di sini klik menu Mains and start the navigation, lalu klik continue. Lalu klik OK. Berikut data yang telah tersedia yang kita kelola. Pertama itu population. Selanjutnya kembali masuk ke dalam data yang kita sediakan tadi. Klik kembali analyze, pilih regression, lalu klik linear. Pada bagian dependennya, masukkan hasil kerja karyawan, lalu klik panah. Dan pada independen yang di bawah, kita masukkan kehadiran dan partisipasi. Lalu klik statistik. Di sini estimate sudah tercentang dan model fit tercentang, lalu centang kembali refresh. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, data yang kita kelola tadi semuanya sudah tertera hasilnya, di mana R-nya bernilai 4,56, desimalinya equals L076, kehadiran partisipasi hasil kerja, partisipasi, kehadiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data regresi linear sederhana. Pertama sekali, terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu, pada bagian name kita tulis X, pada desimal kita ubah 0. Di sini kita tuliskan biaya iklan, kolom kedua Y, desimalnya kita ubah menjadi 0. Ini pendapatan. Setelah itu masuk kita ke data view. Berikut adalah tampilan data view. Selanjutnya kita ambil data yang telah tersedia. Bersihkan data ke tampilan yang sebelumnya. Berikut adalah tampilan data pada aplikasi SPSS. Selanjutnya masuk kita ke bagian analyze dengan mengklik regression, lalu pilih linear. Di sini biaya iklan pindahkan ke independen yang di bawah dengan mengklik tanda panah, dan pendapatan pindahkan kepada kolom yang di atas. Setelah itu klik OK. Berikut adalah data yang tampil setelah kita olah dengan variabelnya, model summary, dan koefisiennya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan data regresi linear berganda. Pertama, kita terlebih dahulu masuk ke aplikasi SPSS. Setelah itu, masukkan data yang akan kita olah. Pertama, kita masuk pada variabel view. Pada bagian name, kita tulis X1, bagian 2-nya X2,
kedua, dan yang ketiga Y. Pada desimal, kita ubah menjadi 0 semuanya. Setelah itu lanjut kepada bagian label. X1 kita ubah sesuai data yang kita miliki. Di sini saya akan membuat promosi. Bagian kedua harga. Dan yang ketiga kepuasan konsumen. Selanjutnya kepada bagian measure, yaitu kita ubah menjadi scale semuanya. Setelah itu masuk kepada data view. Pada data view, kopikan data yang sebelumnya, yaitu yang telah tersedia. Berikut adalah tampilan data yang telah kita kopikan. Setelah semua data terkopi, masuk kita kepada menu Analyze. Dengan mengklik Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya, pada bagian X1 atau promosi, kita pindahkan ke bagian independen yang kolom bawah. Itu pun dengan harga. Untuk kepuasan konsumen, kita pindahkan ke dependen paling atas. Setelah itu masuk kepada bagian statistik dengan mengklik deskriptif dan lalu Darwin. Setelah itu klik continue. Setelah bagian statistik selesai, masuk kita kepada bagian plots. Dengan pada bagian Y-nya trace, dan pada bagian X. Setelah itu klik continue. Setelah itu selesai, klik OK. Tunggu beberapa saat dan data akan keluar. Berikut adalah tampilan dari data yang telah kita olah. Label dari kepuasan konsumen, model atau tabel dari koefisien kepuasan konsumen, harga atau promosi, dan model summary. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji statistik komparatif one sample test dan comparative two sample test. Yang pertama yaitu pengelolaan data comparative one sample test. Yang pertama, terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya, masuk kita kepada variable view. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan data-data yang akan kita olah. Pada bagian awal di variable view, yaitu di name, masukkan data yang telah kita sediakan. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Pada label, tuliskan data kita tadi. Setelah itu masuk kepada data view. Pada data view, masukkan data yang telah tersedia tadi. Setelah itu, kopikan semua data kita. Setelah data terkopikan, selanjutnya masuk kepada menu Analyze. Pada menu Analyze, klik Comparative Means,
lalu klik One Sample Test. Pindahkan kepada kolom sebelahnya, lalu pada test value, klik atau buat 75, lalu klik OK. Berikut adalah tampilan dari data yang sudah kita olah tadi. Setelah itu, lanjut kepada yang kedua, yaitu to sample test. Sama seperti yang tadi, kopikan semua data. Selanjutnya pada yang kedua, yaitu comparative to sample test. Pertama, masukkan semua data. Pada bagian desimal, nolkan semuanya. Pada bikin label. Pada bagian yang kedua, pada bagian value yang pertama kita masukkan satu-satu dengan label ya, dengan lalu klik add. Yang kedua, tidak, lalu klik add. Itu klik OK. Lalu masuk kita ke data view, kopikan data kita yang sebelumnya. Setelah semua data tercopy, selanjutnya kita masuk kepada menu Analyze dengan mengklik tombol Completeness, lalu klik Independent Sample to Test. Setelah itu, hasil CPNS dipindahkan kepada variabel test variabel, dan tes CPNS dipindahkan ke grup variabel. Pada definisi grup 1 buat 1, grup 2 bikin 2, lalu continue dan OK. Berikut adalah tampilan dari data yang sudah kita olah tadi. Grup statistik dan tes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan data atau uji chi-square pada aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Namun sebelum itu kita harus menyediakan beberapa data yang akan kita olah. Pada tampilan awal, yaitu pada menu name, kita masukkan data-data kita. Selanjutnya pada bagian desimal kita jadikan 0. Pada bagian label, tulis data, dan pada data value masukkan data yang telah ada sebelumnya, lalu klik edit. Begitupun untuk yang kedua. Lalu klik OK. Untuk yang kedua, yaitu pada menu tab atau name, yaitu tentang kinerja karyawan,
tingkat menjadi kakak. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Pada step label kita tulis lengkap. Pada menu value, sama dengan pada langkah pertama, tuliskan data lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke data view. Pada data view, data sebelumnya yang kita input telah masuk. Setelah itu, copy data yang sebelumnya sudah tersedia untuk dipindahkan kepada data view kita tadi. Kopikan data. Ini adalah bentuk data yang telah kita kopikan tadi. Setelah itu, masuk kita ke menu Analyze. Pada menu ini kita pilih deskripsi statistik, lalu pilih Core Tabs. Pada menu Core Tabs ini, pada yang jenis kelaminnya, pindahkan ke bagian row dengan mengetik atau mengklik tanda panah. Begitupun dengan kinerja karyawan, dipindahkan kepada bagian kolom. Setelah itu, klik statistik. Di sini centang yang bagian C-square. Untuk bagian selebihnya diabaikan saja, lalu klik continue dan klik OK. Tunggu beberapa saat dan data akan terolah. Ini adalah bentuk data yang sudah terolah, berupa jenis kelamin dengan jumlah atau total 25, data C-square, Core Tabs. Sekian penjabaran materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.